Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari nilai maksimum dan minimum dalam masalah kontekstual. Jadi pada video sebelumnya, nilai maksimum dan minimum bisa kita cari menggunakan turunan pertama sama dengan 0, kemudian bisa kita uji menggunakan turunan kedua, yaitu jika lebih dari 0 maka dia minimum, dan jika kurang dari 0 dia maksimum. Setelah kita dapatkan nilai X-nya, kita substitusikan ke persamaan awal untuk mencari nilai Y-nya atau nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kita langsung saja masuk ke contoh penerapan aplikasi nilai maksimum dan minimum. Jadi ada suatu roket dinyatakan dengan fungsi H, kemudian kita diminta untuk mencari ketinggian maksimum dari roket tersebut. Maka karena yang dicari ketinggian maksimum, maka turunannya sama dengan 0. Turunan H-nya sama dengan 0. Maka hanya kita turunkan, didapatkan T-nya itu adalah 4. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum, kita substitusikan T sama dengan 4 ke fungsi H, ke fungsi awalnya. Maka 0,45 ditambah 32 kali 4 dikurangi 4 pangkat 3 akan ketemu ketinggian maksimumnya itu adalah 64,45. Jadi tinggi roket maksimum saat T-nya 4 detik. Sekarang masuk ke soal yang kedua. Jarak tempuh suatu partikel dinyatakan dengan rumus S. Pada saat kecepatan 21 meter per sekon, maka percepatannya adalah, nah di sini dalam konsep turunan S atau jarak itu jika diturunkan maka akan menghasilkan V, kecepatan. Kecepatan jika diturunkan lagi maka akan menghasilkan percepatan. Jadi ini yang perlu kalian pahami, S diturunkan jadi V, diturunkan jadi A. Maka kita tulis dulu S-nya T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus T plus 1, kemudian V-nya itu adalah turunan dari S, dan A-nya itu adalah turunan dari V, atau A itu adalah turunan kedua dari S. Setelah kita dapatkan S, V, dan A, maka kita kembali ke soal. Kecepatan partikel itu adalah 21 meter per sekon. Nah, berarti V-nya itu adalah 21. Nah, V tadi kita dapatkan 3T kuadrat plus 4T plus 1. Maka kita sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, maka akan ketemu faktornya adalah T sama dengan min 10 per 3 dan T sama dengan 2. Nah, karena T itu merupakan waktu, maka tidak mungkin nilainya negatif. Jadi untuk T sama dengan min 10 per 3 itu tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah T sama dengan 2. Kita sudah menemukan T-nya sama dengan 2. Kemudian kita diminta untuk mencari percepatannya. Berarti percepatan ketika T-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke rumus dari percepatannya, yaitu 6T plus 4. Kita substitusikan T-nya sama dengan 2, maka 6 kali 2 ditambah 4. Jadi percepatan saat kecepatannya 21 meter per sekon itu adalah 12 meter per sekon kuadrat. Kemudian soal yang ketiga, sebuah industri kerajinan memuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Ada biaya produksi, ada hasil penjualan, kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Untuk mencari keuntungan maksimum, kita harus merumuskan dulu fungsinya. Keuntungan itu atau sama dengan laba bisa kita cari harga jual dikurangi modal. Jadi untuk mencari laba perlu diingat harga jual dikurangi modal. Harga jualnya itu adalah hasil penjualan, yaitu fungsinya adalah 3x pangkat 3 min 60x kuadrat plus 600x ditambah 3000. Kemudian modal itu adalah biaya produksinya, yaitu adalah X pangkat 3 plus 21X kuadrat
min 480x ditambah 2000. Kemudian kita operasikan, maka akan didapatkan fungsi labanya atau L-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 min 81x kuadrat plus 1080x ditambah 1000. Karena yang dicari keuntungan maksimum, maka turunannya sama dengan 0. Nah, turunan dari L. Maka kita turunkan fungsinya menjadi 6x kuadrat min 162x plus 1080 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, akan ditemukan X-nya adalah sama dengan 12 atau X-nya sama dengan 15. Nah, perhatikan di soal. Sebuah industri kerajinan dapat membuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Nah, berarti masih ada satu X yang memenuhi, yaitu 16. Karena permintaan di soalnya paling banyak 16. Kemudian untuk mencari keuntungan maksimumnya, kita menggunakan uji turunan kedua. Masing-masing nilai X-nya kita substitusikan ke turunan kedua. Kita cari turunan keduanya dulu, yaitu 2X min 27. Kemudian kita masukkan X-nya 12, akan ketemu min 3. Kemudian untuk X sama dengan 15 akan ketemu 3. Dan untuk X sama dengan 16 akan ketemu 5. Jadi dari sini bisa kita lihat, dia akan maksimum ketika membuat kerajinan sebanyak 12. Karena X sama dengan 12 merupakan titik maksimumnya. Jadi industri tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum per minggu jika membuat 12 kerajinan. Ke soal selanjutnya, Dina mempunyai tali sepanjang 12 meter, kemudian tali tersebut akan digunakan untuk membatasi persegi panjang. Dina ingin area tersebut seluas mungkin, maka yang dicari adalah luas maksimumnya. Karena tali jika dibuat persegi panjang, maka berarti talinya mampu mengelilingi persegi panjang tersebut, maka kelilingnya adalah 12. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian kita operasikan, akan ketemu P-nya itu sama dengan 6 dikurangi L. Nah, karena luas maksimum itu rumusnya adalah turunannya sama dengan 0, maka kita harus mencari fungsi L-nya atau fungsi luasnya dulu, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 6 min L, kemudian lebarnya itu tetap L, kemudian kita kalikan, maka akan didapatkan rumus L-nya itu adalah 6L min L kuadrat. Setelah itu kita turunkan luas maksimum, karena yang dicari luas maksimum kita turunkan, turunannya adalah 6 min 2L. Kemudian kita dapatkan nilai L-nya itu adalah 3. Setelah kita dapatkan L-nya 3, kita substitusikan untuk mencari nilai P. Maka nilai P juga akan ketemu 3. Setelah kita menemukan P dan L, kemudian kita masukkan ke rumus luas dari panjang persegi, yaitu 3 kali 3. Jadi luas maksimumnya itu adalah 9 meter kuadrat. Soal selanjutnya, sebuah industri sepatu memproduksi X pasang sepatu setiap jam. Diketahui biaya produksinya, diminta untuk biaya produksi total minimum per jam. Nah, biaya produksi untuk setiap pasang sepatu itu kan berarti banyaknya sepatu dikalikan biaya produksi tiap sepatunya. Maka untuk mencari biaya total itu adalah X dikali BX. BX itu adalah biaya produksi ya. Jadi X itu banyaknya sepatu per jamnya. Kita akan menemukan fungsi biayanya, yaitu adalah 2X kuadrat min 40X plus 500. Nah, karena yang diminta adalah
biaya minimum, biaya produksi minimum, maka fungsi biaya ini yang kita turunkan. Yang kita turunkan sama dengan 0. Kita misalkan fungsi biaya ini adalah Px, maka P aksen X itu sama dengan 0. Kita akan mendapatkan X-nya adalah 10. Setelah kita menemukan nilai X-nya sama dengan 10, maka untuk mencari biaya produksinya, X-nya kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu fungsi Px, yaitu 2x kuadrat min 40x plus 500. Kita substitusikan X-nya 10, maka akan didapatkan nilai P-nya itu adalah 300.000. Jadi, biaya produksi total minimum per jamnya yaitu sebesar Rp300.000. Soal yang terakhir, Galih akan membuat kotak menggunakan selembar kertas sesuai ilustrasi yang ada di gambar ya. Jadi bagian yang diarsir, yang pojok-pojok itu bagian yang akan dipotong sehingga akan terbentuk balok tanpa tutup. Kita diminta untuk mencari nilai X agar volume kotaknya maksimum. Sebelum kita menentukan volume, maka kita harus menentukan dulu tinggi, panjang, dan lebarnya. Untuk tingginya, setelah dipotong nanti, itu akan menghasilkan tinggi X. Kemudian panjangnya itu 70 min 2X, karena setiap kanan kirinya dikurangi X dan X. Kemudian lebarnya pun juga sama, 70 min 2X. Setelah itu kita menentukan rumus volumenya. Volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka 70 min 2x dikali 70 min 2x dikali x. Maka kita akan menemukan rumus volume yaitu 4900x min 280x kuadrat plus 4x pangkat 3. Karena yang diminta adalah volume maksimum, maka F aksennya turunannya sama dengan 0. Kemudian kita turunkan. Didapatkan 3x kuadrat min 140x plus 1225. Kemudian kita faktorkan, akan didapatkan nilai x-nya adalah 35/3 atau x-nya sama dengan 35. Nah, kita uji dulu kedua nilai x ini, mana yang memenuhi. Maka kita substitusikan nilai x, yaitu x sama dengan 35 dulu. Untuk menguji, kita substitusikan ke P. P-nya tadi adalah 70 min 2x. Maka P-nya akan didapatkan 0. Nah, ini suatu hal yang tidak mungkin. Karena panjangnya 0, otomatis tidak akan memenuhi permasalahan yang ada di soal. Maka, nilai X sama dengan 35 itu tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah nilai X sama dengan 35/3. Cukup sekian untuk video pembahasan aplikasi nilai minimum dan nilai maksimum pada kehidupan sehari-hari. Terus belajar lagi karena ini materi yang cukup kompleks dari materi turunan. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.